Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 40. Yuan Shengshuan bertanya. Bagaimana dengan perkembangan penyelidikan atas informasi yang saya berikan kepada Anda? Mengenai satuan tugas rahasia militer yang akan segera menonaktifkan beberapa anggota pasukan khusus mereka. Apakah ada berita tentang hal itu sekarang? Pria parubaya itu menjawab. Kami sudah menghubungi markas besar militer, dan mereka sudah mengirimkan daftar nama pasukan khusus rahasia yang akan pensiun. Orang-orang kami juga sudah menghubungi mereka, tapi... Tapi apa? Yuan Shengshuan mengangkat alisnya dan bertanya. Pria parubaya itu melanjutkan. Tetapi, tidak lama setelah kelompok prajurit pasukan khusus itu dinonaktifkan, mereka seolah-olah mengusir kita. Lebih jauh, mereka juga mengusulkan untuk mengadakan kontes antara orang-orang kita dan mereka, dan hasilnya adalah bahwa orang-orang kita bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun. Saat itu, saya mencari kesempatan untuk menemukan beberapa informasi tentang mereka. Mereka tampaknya sangat menghormati pemimpin tim pasukan khusus mereka dengan nama Sandy Wolfhead. Beberapa dari mereka bahkan telah mengindikasikan bahwa jika kita dapat memperoleh persetujuan dari Wolfhead ini, mereka akan setuju untuk bekerja untuk kita. Kepala Serigala? Yuan Shengshuan bertanya lebih lanjut. Lalu? Apakah kamu sudah menyelidiki tentang nama kode Kepala Serigala ini? Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata. Penyelidikan ini tidak ada gunanya. Pria ini tidak ada di dunia ini. Tidak ada berkas, tidak ada data, tidak ada informasi, semuanya kosong. Saya sudah meminta bantuan militer untuk menyelidiki pria ini, tetapi belum ada hasilnya. Yuan Shengshuan berkata, kalau begitu, aku akan mengunjungi petinggi militer untuk mencari tahu identitas kepala serigala ini. Untuk saat ini, tinggalkan saja daftar nama itu di sini, kau bisa kembali. Dipahami? Pria parubaya itu mengeluarkan daftar nama dari tas kerjanya. Setelah meletakkannya di atas meja, dia berbalik dan berjalan keluar ruangan. Pada saat ini, Zhao Jing muncul dari pintu sambil berkata dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Sayang, Ling kecil baru saja mengirimiku pesan. Dia mengatakan bahwa mobil mereka telah memasuki kompleks villa. Ayo cepat sambut mereka di pintu. Untuk sesaat, Yuan Shengshuan terkejut, lalu segera bangkit dengan cepat. Tang Xiu. Dia benar-benar penasaran dengan teman sekelas putranya ini. Jika dia hanya orang yang menyelamatkan istrinya, dia tidak akan mau berkenan untuk menyambutnya secara pribadi. Namun, akhir-akhir ini, dia cukup dekat dengan para bos besar grup Long dan farmasi Endless Virtua, Long Hanwen dan Chen Xizong. Dari mereka, dia tahu banyak hal tentang Tang Xiu. Namun bahkan dalam mimpinya, fakta bahwa Tang Xiu adalah guru Chen Xizong, berada di luar imajinasinya. Hingga saat ini, dia belum menyelidiki dengan jelas mengapa Chen Xizong memuja Tang Xiu sebagai gurunya serta apa yang ingin dia pelajari darinya. Berbaring rendah dan menyembunyikan kemampuannya, serta diselimuti misteri yang tak terduga. Inilah penilaian Yuan Shengshuan yang sebenarnya terhadap Tang Xiu. Di luar, di halaman depan, Mercedes-Benz berhenti di tempat parkir. Setelah pintu mobil dibuka, mata Zhao Jing berbinar karena kegembiraan, rasa terima kasih, dan sedikit ketakutan di wajahnya. Bahkan sampai sekarang, dia tidak bisa melupakan adegan ketika dia menyaksikan Tang Xiu membunuh penculik yang akan memperkosanya. Itu benar-benar dia. Sekalipun Zhao Jing telah melihat foto Tang Xiu berkali-kali, tetapi setelah melihat Tang Xiu secara langsung barulah dia akhirnya yakin dengan 100% keyakinan bahwa dia adalah penyelamatnya. Ekspresi Tang Xiu sangat tenang. Setelah melihat Yuan Shengshuan dan Zhao Jing, dia membiarkan Yuan Chuling meraih lengannya dan menyeretnya ke arah mereka. Ayah, ibu, aku berhasil mengundang Tang Xiu. Jadi, misiku telah tercapai. Yuan Chuling melaporkan sambil tertawa. Sejak Tang Xiu turun dari mobil, pandangan Zhao Jing tidak pernah bergeser darinya. Baru setelah putranya berbicara, dia akhirnya membungkuk dan berkata dengan ekspresi bersyukur. Tang Xiu, terima kasih. Tang Xiu menjawab dengan senyum pucat. Jangan terlalu sopan. Lagi pula, seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Mengucapkan terima kasih. Sesaat, Zhao Jing menatap kosong. Ekspresinya tetap bingung meskipun dia mencoba mencari tahu.
Sebagai orang bijak, Yuan Shengshuan dapat memahami makna di balik kata-kata Tang Xiu dalam sekejap. Ia menarik Zhao Jing dan berkata sambil tersenyum. Tang Xiu, kasus itu, bagaimanapun juga, cukup besar. Karena Anda merahasiakannya, kami pikir Anda tidak ingin ada yang tahu tentang keterlibatan Anda. Bahkan jika kami juga ingin membalas rasa terima kasih kami kepada penyelamat kami juga merasa bahwa kami tidak boleh mempublikasikan masalah ini. Inilah yang kami rasa harus kami lakukan. Tang Xiu mengangguk pelan dan berkata, lupakan saja, masalah ini sudah berlalu. Aku ingin mengucapkan terima kasih atas undangannya, dan aku benar-benar minta maaf karena mengganggu waktumu hari ini. Zhao Jing juga seorang wanita yang cerdas. Akan tetapi, dia terlalu bersemangat dan tidak dapat menangkap makna di balik kata-kata Tang Xiu sebelumnya. Baru setelah mendengar tanggapan dari suaminya, dia segera menyadarinya dan berkata sambil tersenyum. Tang Xiu, kami merasa terhormat Anda mengunjungi kami di rumah. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Anda mengganggu kami? Ngomong-ngomong, ayo cepat masuk. Saya sendiri telah memasak beberapa hidangan dan menyiapkannya di atas meja. Jadi, mari kita mengobrol sambil makan. Yuan Shengshuan juga berkata sambil tersenyum. Tang Xiu, mari kita mengobrol di dalam. Baiklah. Tang Xiu menurutinya, lalu mengikuti keluarga bertiga itu ke dalam villa. Tak lama kemudian, sambil mengobrol dengan orang tua Yuan Chuling, mereka tiba di ruang makan. Yuan Shengshuan mengambil sebotol anggur dan membukanya sambil tersenyum. Tang Xiu, biasanya aku tidak minum, tetapi aku suka mengoleksi anggur. Dan sebotol anggur ini adalah salah satu koleksi berhargaku selama lebih dari 20 tahun. Anggur ini difermentasi dari ratusan bunga dan rasanya sangat lezat. Kamu coba sendiri rasanya dan ceritakan padaku. Tang Xiu teringat anggur terbaik yang pernah dinikmatinya di aula pesta abadi saat ia menjadi tamu terhormat di sana. Kemudian, ia berkata sambil tersenyum tipis. Karena Paman Yuan suka mengoleksi anggur, aku akan mengirimkan 2 botol anggur yang enak kepadamu lain kali. Yuan Chuling menjawab sambil tersenyum. Sejauh yang aku tahu, Chen Zizong telah mengumpulkan banyak anggur yang sangat bagus. Jika kamu dapat membawakanku 2 botol, itu akan sangat. Dia tiba-tiba berhenti bicara dan terdiam. Ekspresi Tang Xiu berubah. Sambil tersenyum, dia berkata, sepertinya Paman Yuan sangat peduli padaku. Kamu bahkan tahu bahwa Chen Zizong adalah muridku. Saat Yuan Shengshuan berbicara terus terang, dia diam-diam menyesalinya. Namun setelah mendengar tanggapan Tang Xiu dan tidak menemukan makna mendalam di balik kata-katanya, dia tersenyum paksa. Tang Xiu, kamu adalah teman sekelas putraku sekaligus orang yang menyelamatkan istriku. Itu membuatku ingin tahu lebih banyak tentangmu. Hanya saja aku tidak menyangka bahwa hasil penyelidikan tentangmu sangat sulit dipercaya. Namun, aku dapat mengatakan bahwa kamu bukan pemuda biasa, jadi kamu seharusnya dapat memahami pikiranku. Dan semoga, kamu tidak merasa tersinggung karenanya. Aku mengerti. Tang Xiu mengangguk. Yuan Chuling berkata, Ayah, tidak mungkin seseorang yang aku anggap sebagai kakak tertua bisa menjadi orang biasa. Aku mungkin juga akan memberitahumu bahwa Tang Xiu tidak hanya sangat pandai dalam bidang akademik, dia juga seorang ahli bela diri yang hebat dan kuat. Ah, benar, aku juga harus memberitahumu ini, dia baru saja memulai bisnisnya sendiri. Dan membandingkanku dengannya, aku benar-benar payah. Yuan Shengshuan dan Zhao Jing saling berpandangan dengan ekspresi heran di wajah mereka. Tang Xiu, bukankah kamu baru saja mengikuti ujian masuk perguruan tinggi? Kamu sedang mendirikan usaha apa? Aku tidak tahu bahwa kamu tiba-tiba telah memulai usahamu sendiri. Bagaimanapun, kamu dapat memberitahu Paman Yuan ini jika aku dapat membantumu dengan apapun. Yuan Shengshuan bertanya. Terima kasih atas perhatian dan tawaran baikmu, Paman Yuan. Ini hanya bisnis kecil, aku tidak perlu merepotkanmu untuk saat ini. Namun, jika suatu hari nanti aku membutuhkan bantuanmu, aku tidak akan ragu untuk membicarakannya kepadamu. Kata Tang Xiu. Yuan Shengshuan berkata sambil tersenyum. Baiklah kalau begitu. Aku berjanji jika kamu membutuhkan bantuanku di masa mendatang, bicaralah dengan bebas kepadaku. Selama itu masih dalam kemampuanku, kamu dapat mengandalkan kata-kataku bahwa aku akan membantu, tentu saja. Hei ayah, jangan meremehkan kakak tertuaku.
Dia jauh lebih hebat dari yang kau kira. Bahkan Kang Xia yang terkenal itu, kata Yuan Chuling. Hai, Yuan Chuling. Tang Xiu menggunakan tangannya untuk menyentuh dan berteriak padanya dengan suara rendah. Yuan Shengshuan menatap putranya dan kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Tang Xiu, sebelum dia bertanya dengan ekspresi bingung. Kang Xia. Apakah yang kau maksud adalah Kang Xia, si jenius bisnis, yang baru saja mendirikan Magnificent Tang Corporation di Star City? Yuan Chuling melirik ke arah Tang Xiu. Melihat wajahnya berubah tidak enak dipandang, dia berteriak kesal. Kakak tertua, apakah perlu menyembunyikannya dari orang tuaku? Tang Xiu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati. Ia menatap Yuan Shengshuan dan berkata, sebenarnya, aku adalah pemilik Magnificent Tang Corporation. Namun, aku jarang ada di sana. Aku menyerahkan pengelolaan dan masalah-masalah di perusahaan kepada Kang Xia untuk diurus. Apa? Yuan Shengshuan tiba-tiba bangkit dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Siapa di dunia bisnis yang tidak mengenal Kang Xia? Dia adalah seorang jenius bisnis yang pernah membuat sensasi di seluruh dunia. Sejak dia meninggalkan Wall Street di World Finance Center dan kembali ke Tiongkok, semua yang telah dia lakukan telah membuktikan bahwa dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Dan jenius bisnis yang sama ini juga telah menolak banyak tawaran dan undangan dari perusahaan besar, akibatnya banyak orang yang sangat kaya dan berkuasa patah hati. Dia datang ke Star City, mendirikan perusahaan, tetapi ternyata bekerja untuk Tang Xiu. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Zhao Jing juga sepenuhnya ditutupi dengan ekspresi tidak percaya. Dia memiliki perusahaan periklanan dan berkantor di gedung yang sama dengan Magnificent Tang Corporation. Dia tahu beberapa informasi tentang perusahaan ini, tetapi di luar imajinasinya bahwa Tang Xiu memiliki Magnificent Tang Corporation ini. Apalagi mengira bahwa Kang Xia ternyata bekerja untuknya. Bab 164, Kerjasama Bersama. Makan siang dengan hidangan lezat dan cita rasa yang lezat telah selesai, dan koleksi anggur berkualitas yang berusia lebih dari 20 tahun juga telah diminum. Tang Xiu dan Yuan Chuling telah makan dan minum sepuasnya, tetapi bagi pasangan Yuan Shengshuan dan Zhao Jing, bahkan setelah makan siang berakhir, mereka masih agak linglung dan belum dapat pulih sepenuhnya dari keterkejutan mereka. Paman Yuan, apakah Anda punya waktu untuk kita bicara berdua? Tang Xiu menatap Yuan Shengshuan dan berkata. Yuan Shengshuan terdiam sejenak. Kemudian, dia mengangguk dan berkata. Datanglah ke ruang belajarku. Jing sayang, tolong buatkan kami sepoci teh dan kirimkan ke ruang belajarku. Dengan ekspresi heran, Yuan Chuling bertanya. Kamu punya sesuatu untuk dibicarakan dengan ayahku, kakak? Begitu rahasia dan misterius sehingga bahkan aku tidak bisa mendengarnya. Tang Xiu tidak menjawab. Yuan Shengshuan menjawabnya dengan nada yang dalam. Ling kecil, pergilah menonton TV di ruang tamu. Baiklah, baiklah. Dengan ekspresi tak berdaya, Yuan Chuling mengangkat bahu dan berjalan menuju ruang tamu tanpa minat. Ruang belajar Yuan Shengshuan didesain dengan gaya kuno dan penuh dengan suasana sastra. Banyak kaligrafi dan lukisan berharga tergantung di dinding. Selain buku catatan di atas meja, ada juga seperangkat, 4 harta karun ruang belajar, pena, tinta, kertas, dan batu tinta, dengan rak-rak buku di sekelilingnya dipenuhi dengan berbagai macam buku. Yuan Shengshuan memberi isyarat kepada Tang Xiu untuk datang ke meja kopi. Setelah mereka berdua duduk di sofa, Yuan Shengshuan bertanya. Tang Xiu, kamu ingin berbicara denganku sendirian? Apa yang ingin kamu tanyakan padaku? Ada 2 hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Pertama, apakah ada hal yang membuat Paman Yuan tidak dapat berbicara dengan bebas tentang mengapa kalian berdua memutuskan untuk bercerai? Tanya Tang Xiu. Wajah Yuan Shengshuan sedikit berubah saat dia bertanya dengan nada yang dalam. Ling kecil bahkan memberitahumu hal ini? Tang Xiu berkata. Ya. Sebelumnya, dia sangat terganggu dan sedih karena hal ini. Dia depresi, berperilaku buruk, dan membencimu, jadi aku sering berada di sisinya, berbicara dengannya untuk meringankan suasana hatinya. Kemudian, dia menemukan bahwa kalian berdua berpura-pura bercerai, tetapi tidak ingin memberitahunya kesulitan yang kalian hadapi, itu membuatnya agak tidak berdaya di dalam.
Tentu saja, kamu juga tidak boleh memberitahuku tentang alasannya. Selain itu, hal kedua yang ingin aku katakan kepadamu adalah kamu dapat memberitahuku jika kamu menemukan beberapa masalah yang tidak dapat kamu selesaikan nanti. Dan aku akan membantumu sekali. Yuan Shengshuan terdiam. Kalau saja dia tidak tahu bahwa Tang Xiu adalah guru Chen Shizhong dan juga bos besar perusahaan Magnificent Tang, dia pasti akan menertawakan dan mencemooh janjinya. Dan aku akan membantumu sekali. Namun saat ini, dia tidak bisa. Setelah Yuan Shengshuan terdiam beberapa menit, Zhao Jing membawa teko teh harum dan meninggalkan ruang belajar. Kemudian, dia perlahan mendongak dan menatap Tang Xiu sambil bertanya dengan hati-hati. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Kalian boleh memilih untuk tidak percaya padaku. Jika kalian pikir kalian bisa menghadapinya sendiri, maka kalian tidak perlu mencariku nanti. Selain itu, aku juga tidak suka banyak masalah. Jika kalian bukan ayah Yuan Chuling, bahkan jika kalian adalah bos besar yang kaya, aku bahkan tidak akan melirik kalian sedikit pun. Tang Xiu berkata dengan acuh tak acuh. Alis Yuan Shengshuan sedikit miring dan berkata perlahan. Saya memang punya beberapa masalah saat ini. Namun, saya rasa saya bisa mengatasinya untuk saat ini. Hal-hal yang saya lakukan, maksud saya bisnis, bersifat rahasia dan bukan untuk saya pribadi, tetapi untuk seluruh negeri. Jadi, saya tidak bisa memberitahu Anda tentang hal ini. Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Saya mengerti. Wajah Yuan Shengshuan sedikit bergerak dan bertanya. Ngomong-ngomong, ku dengar kamu sangat jago bela diri, ya kan? Aku tahu sedikit, kata Tang Xiu. Sambil tersenyum paksa, Yuan Shengshuan berkata. Pria muda sepertimu sudah jarang, bahkan sangat jarang menemukan yang tidak menonjolkan diri. Dari pembicaraan kita sekarang, aku tidak bisa merasakan bahwa kamu masih muda, tetapi rasanya seperti aku berbicara dengan seseorang yang status dan usianya setara. Tang Xiu berkata, kau seharusnya senang karena kau adalah ayah Yuan Chuling. Jika kita tidak bertemu hari ini, mungkin 8 atau 10 tahun kemudian kau mungkin perlu menghormatiku. Yuan Shengshuan tanpa sadar tertawa dan berkata, Nak, kamu benar-benar berbicara dengan angkuh? Tang Xiu menjawab dengan yakin. Yang kuat dan berkuasa tidak perlu menyombongkan diri, dan meskipun jalan menuju masa depan sangat panjang, namun kita masih terus maju untuk melihat dan mencoba sendiri. Tertarik untuk melihat dan mencobanya? Yuan Shengshuan menyipitkan matanya saat sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Kemudian, dia bertanya. Tang Xiu, karena kamu bisa membunuh 5 atau 6 penjahat kelas A yang dicari, itu membuktikan bahwa kamu sangat kuat. Jika aku memintamu untuk membantuku sekarang, bisakah kamu melakukannya? Bantuan apa? Tang Xiu bertanya dengan ekspresi tenang. Perusahaan saya memiliki laboratorium dan kami perlu membagi data dan informasi inti menjadi 2 bagian dan mengirimkannya ke laboratorium rahasia yang baru didirikan. Informasi ini sangat penting. Tidak, ini sangat penting. Ini tidak hanya terkait dengan keberhasilan atau kegagalan bisnis saya, tetapi juga terkait dengan rahasia nasional. Jika saya membiarkan Anda pergi dengan pengawalan, dapatkah Anda menjamin bahwa tidak akan ada yang salah, kata Yuan Shengshuan. Untuk sesaat, Tang Xiu terdiam dan berkata pelan. Jika ini terkait dengan rahasia negara, mengapa kamu tidak meminta pengawalan dari kepolisian atau militer? Yuan Shengshuan berkata. Seperti yang kukatakan, ini adalah informasi rahasia. Aku tidak ingin orang lain atau kekuatan lain mengetahuinya. Jika tidak, bisnisku tidak akan bisa dilanjutkan. Tang Xiu mengangguk dan berkata. Baiklah, bahan-bahan untuk gelombang pertama akan gratis. Gelombang kedua akan menghabiskan biaya yang cukup besar, 10 juta. Jika kamu setuju dengan syaratku, aku akan datang untuk membantumu dengan pengawalan. Namun, jika ada masalah di tengah jalan, aku harus menagihmu 100 kali lipat dari pembayaran pokok. 100 kali? 1 miliar? Yuan Shengshuan menatap kosong dan tampak linglung. Kemudian, dia menepuk pahanya dan berkata. Tidak masalah, ini kesepakatan. Beri aku waktu 3 hari. Informasi pertama akan dikirim 3 hari kemudian. Aku harus menjelaskan terlebih dahulu bahwa orang-orangku akan bertanggung jawab atas pengiriman, sementara kamu akan bertanggung jawab untuk mengawal.
Tang Xiu bertanya. Bisakah aku bertanya kepadamu siapa orang atau kekuatan yang ingin merebut informasi ini? Yuan Shengshuan berkata dengan serius. Satu-satunya hal yang dapat kukatakan kepadamu tentang mereka adalah bahwa tidak hanya ada satu dari mereka. Namun, ada lebih dari satu kekuatan yang ingin mendapatkannya. Tang Xiu mengangguk dan berkata. Pokoknya, 3 hari lagi aku juga akan memimpin orang-orangku sendiri. Tapi kamu bisa yakin bahwa orang-orang ini benar-benar dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Orang apa? Yuan Shengshuan terkejut dan bertanya. Anda tidak perlu peduli siapa mereka. Anda hanya perlu mengingat bahwa kami akan bertanggung jawab untuk memastikan keamanan informasi rahasia tersebut. Tiba-tiba, ekspresinya berubah seolah-olah dia mengingat sesuatu dalam benaknya dan berkata. Paman Yuan, bisnis Anda seharusnya berhubungan dan melibatkan militer, ya? Saya berasumsi bahwa Anda memiliki jaringan pribadi dengan militer. Jika demikian, saya ingin meminta bantuan Anda untuk sesuatu. Katakan. Yuan Shengshuan mengangguk. Tang Xiu berkata. Saya baru saja membeli sebuah pulau terpencil di luar negeri, dan saya telah mempersiapkan diri untuk mendirikan pasukan keamanan di sana. Saya rasa militer memiliki banyak orang yang cakap. Jadi, bisakah Anda membantu saya meminta mereka daftar prajurit veteran yang sudah pensiun? Yang saya butuhkan adalah prajurit khusus yang sudah pensiun karena saya tidak punya banyak harapan untuk prajurit biasa yang sudah pensiun. Selain itu, saya tidak butuh terlalu banyak orang, 30 orang saja sudah cukup. Anda. Yuan Shengshuan tidak menyangka bahwa bantuan yang dicari Tang Xiu ternyata adalah masalah seperti ini. Tanpa sadar dia menoleh untuk melihat mejanya karena dia tidak bisa menahan senyum masam di dalam hatinya. Sepotong kue, tentu tidak akan pernah cukup untuk dimakan 2 orang. Jika itu hanya prajurit pensiunan biasa, itu tidak akan menjadi masalah besar. Namun, Tang Xiu, bagaimanapun juga, adalah dermawan yang menyelamatkan istrinya. Jika dia menyembunyikannya darinya, itu tidak dapat dibenarkan. Jadi, ceritakan padanya tentang daftar itu, atau... Dan memikirkan modalnya, mungkin, akan sangat sulit baginya untuk merekrut para pensiunan tentara khusus pemberontak ini untuk bekerja di bawahnya, yang bahkan dia sendiri tidak dapat melakukannya. Pada saat itu, dia masih dapat merekrut mereka lagi. Dan dia tidak hanya dapat mengikuti hati nuraninya sendiri, dia juga akan melakukan hal yang benar untuknya. Setelah Yuan Shengshuan memikirkannya, dia segera bangkit dan berjalan ke meja. Dia mengambil daftar nama, menyerahkannya kepada Tang Xiu dan berkata, bawahanku telah berusaha keras untuk yang satu ini, tetapi meskipun begitu, dia hanya bisa mendapatkan satu kelompok dalam daftar nama ini. Prajurit khusus dalam daftar ini baru saja pensiun tahun ini. Aku berencana merekrut mereka sendiri untuk bekerja di bawahku. Jika kamu bisa merekrut mereka sendiri, ambil saja mereka. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka aku akan merekrut mereka untuk bekerja untukku. Jadi, kamu tidak bisa mengeluh dan menyalahkanku nanti. Tang Xiu melihat nama-nama pada daftar itu beberapa kali. Setelah mengingat nama-nama itu dan cara menghubungi mereka di dalam benaknya, ia mengembalikan daftar itu kepada Yuan Shengshuan sambil mengangguk dan berkata, terima kasih banyak, Paman Yuan. Jika mereka tidak tertarik bekerja untukku setelah aku mengundang mereka, tentu saja aku tidak akan berpikiran buruk kepadamu jika kau bisa membuat mereka bekerja untukmu. Yuan Shengshuan tertawa keras dengan suara yang jelas dan bergema saat dia berkata, Tang Xiu, kamu memberiku perasaan seolah-olah kamu adalah ombak belakang sungai Yangtze yang melaju di atas ombak sebelumnya, seperti aku sebagai ombak pertama yang akan berakhir di pantai berpasir. Betapa benarnya pepatah ini. Dan berbicara tentang hal itu, awan dan angin memang harus berubah jika mereka bertemu dengan seekor naga. Kamu tahu, kamu sudah mampu saat ini, dan aku sama sekali tidak tahu seberapa tinggi pencapaianmu di masa depan. Seperti yang baru saja kamu katakan, mungkin aku benar-benar harus mengagumimu 10 tahun kemudian. Tang Xiu tersenyum tipis dan tentu saja menerima pujian Yuan Shengshuan. Tak lama setelah, mereka mengobrol sebentar lalu Tang Xiu bangkit dan pergi. Di Southgate Town. Setelah Tang Xiu tiba di rumah, dia melihat Guyin sedang bersandar di sofa dan tidur nyenyak. Rumah itu sangat sunyi, tetapi dia tidak bisa melihat Mu Qingping di dalam.
Tang Xiu kemudian naik ke atas untuk mengambil selimut wol dan dengan lembut menutupi tubuh Guyin. Kemudian, dia sendiri merebus sepanci teh dan meminumnya di ruang tamu sambil menunggu Guyin bangun. Setelah memikirkan banyak hal, dia baru ingat bahwa dia telah berjanji kepada Guyin bahwa dia akan mengajaknya bermain seharian penuh setelah dia mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Karena itu, dia menelepon guru privat ide baru, memberitahu dia untuk mengambil cuti sore itu. Dia menyukai murid kecilnya ini. Terlebih lagi, bisa dikatakan bahwa dia sangat menyukainya. Bagaimanapun, mampu menahan penderitaan dengan bentuk tubuh seperti yang dimilikinya selama 2 tahun dan bahkan tidak mati, adalah hal yang sulit. Dia tahu bahwa jika dia berada di posisinya dan dengan usia yang sama, mungkin, dia sudah lama tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi dan sudah mati. Selain itu, dia sangat bijaksana dan berbakti. Tang Xiu juga pernah memanjakan Guyan Er. Itu karena dia mengalami kehidupan yang menyakitkan dan menyedihkan. Dia seperti rumput liar yang kesepian dan menyendiri di alam liar, bertahan menghadapi ujian berat angin kencang dan badai, tetapi pada akhirnya, dia masih hidup dan kuat. Guyin dan Guyan Er sangat mirip. Dan saat ini, Guyan Er tengah mengalami kesengsaraan. Saat ia mempertaruhkan nyawanya, menghadapi bahaya dan melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu untuk datang ke bumi, demi dirinya. Hal ini sangat menyentuh hatinya. Oleh karena itu, dia percaya bahwa dengan kebaikan yang dia berikan kepada Guyin, dia tidak akan mengecewakannya di masa mendatang. Setengah jam kemudian, Mu Qingping baru saja datang dari luar. Untuk sesaat, dia sedikit terkejut saat melihat Tang Xiu di ruang tamu. Namun, saat pandangannya tertuju pada putrinya, kehangatan langsung memenuhi hatinya. Bau. Tang Xiu melambaikan tangannya untuk menyela pembicaraannya saat dia berdiri, menghampirinya dan berkata, Yinyin masih tidur dan tampak sangat lelah. Biarkan dia tidur sebentar. Aku baru saja menelepon guru privatnya untuk membatalkan kelas sore ini. Aku hanya berjanji untuk mengajaknya bermain. Mu Qingping dapat merasakan perhatian dan kasih sayang Tang Xiu terhadap putrinya. Dia hampir tidak ragu saat mengangguk dan berkata, Kalau begitu, kalian berdua pergilah. Aku akan berada di rumah, mengerjakan pekerjaan rumah. Bab 165, ini untukmu, sayang. Di kebun binatang Star City. Tang Xiu memegang tangan kecil Guyin saat mereka berjalan-jalan di jalan setapak di alur bambu kebun binatang. Sore harinya, Tang Xiu memberitahu Guyin bahwa dia akan mengajaknya bermain, dan Guyin langsung setuju dengan senang hati. Namun, dia tidak suka taman bermain tetapi lebih suka pergi ke kebun binatang. Dan tentu saja, Tang Xiu menuruti keinginannya untuk membuatnya bahagia. Bisakah aku bertanya sesuatu padamu? Senyum mengembang di wajah mungil dan halusnya saat Guyin menjawab. Tuan, silakan. Anak-anak lain suka taman bermain, tapi kenapa kamu suka kebun binatang? Hewan-hewan kecil itu memang sangat lucu dan menggemaskan, tapi menurutku tidak ada bedanya melihat mereka di TV dengan melihat mereka secara langsung. Tanya Tang Xiu. Senyum di wajah kecil Guyin segera menghilang, dan ekspresi sedih dan pilu terpancar dari matanya. Namun, dia kemudian menjawab dengan suara yang kuat. Ayah pernah berjanji kepadaku bahwa dia akan membawaku ke kebun binatang suatu hari nanti. Namun, dia sudah meninggal, jadi dia tidak bisa membawaku. Tiba-tiba, Tang Xiu dengan lembut meremas tangan kecilnya untuk menunjukkan penghiburan dan menenangkannya. Guyin mendongak dan senyum kembali menghiasi wajah mungilnya. Guru, ada pepatah lama yang mengatakan bahwa menjadi guru sehari sama dengan menjadi ayah seumur hidup. Anda telah menjadi guru saya selama beberapa waktu, dan di dalam hati Yinyin, Anda adalah ayah saya. Selain itu, Anda membawa saya ke kebun binatang sekarang, jadi penyesalan di hati saya juga hilang. Kehangatan menjalar di hati Tang Xiu saat dia memeluknya, dan berkata sambil tersenyum. Yinyin keluargaku sungguh bijaksana dan penuh perhatian, kalau begitu, kemarilah, biarkan guru, ayah ini memelukmu. Hai, gatal sekali. Tawa Guyin sangat merdu, bagaikan lonceng perak yang bergema di hutan bambu. Dering, dering, dering. Di dalam sakunya, nada dering ponsel Tang Xiu tiba-tiba berdering.
Sambil masih memegang Guyin dengan satu tangan, Tang Xiu mengambil ponsel itu dengan tangan satunya sambil melihat nomor ID penelepon di layar dengan ekspresi terkejut tiba-tiba di wajahnya. "Halo," Tang Xiu berbicara. Suara Miao Wentang terdengar dari ponselnya. "Tang Xiu, ingatkah kamu bahwa kamu pernah meminta bantuanku untuk sesuatu? Baiklah, aku sudah melakukannya, dan aku seharusnya sudah tiba di Star City paling lambat besok siang." "Maksudmu, ini tentang instruktur dan tutor pengurus yang aku minta untuk kau cari?" tanya Tang Xiu. "Ya, mereka memang begitu." "Terima kasih." Setelah mengucapkan terima kasih, Tang Xiu bersiap menutup telepon, namun, suara Miao Wentang terdengar lagi, dengan nada sedikit ragu. "Ngomong-ngomong, Tang Xiu, bolehkah aku meminta bantuanmu? Aku baru saja mengalami beberapa masalah, kalau tidak, aku bisa menyelesaikan apa yang kamu minta sebelumnya." "Apa yang terjadi?" tanya Tang Xiu. Miao Wentang berkata, "Saya dan Xiao Mingzhen telah menemukan gua langit, dan kami menduga ada biji-biji khusus di sana. Kami telah menjelajahi lapisan gua itu beberapa kali, tetapi kami selalu kembali dengan kekecewaan, kami bahkan terluka. Kami juga mencoba membawa beberapa orang ke sana, tetapi kerugiannya cukup serius." "Gua langit? Apa itu?" Tang Xiu agak bingung. Miao Wentang menjelaskan. Gua langit adalah lubang besar yang sangat dalam yang terbentuk oleh meteorit yang jatuh dari angkasa dan menghantam tanah di bumi. Namun, menemukan tempat ini cukup merepotkan. Tempat ini terletak di pegunungan hutan musim semi di Provinsi Dongyuan. Medannya cukup kasar, karena ular berbisa dan binatang buas berkeliaran di sekitar sini dan jika kita tidak berhati-hati, kita akan terdampar di rawa-rawa. Yang terpenting adalah tempat ini juga tampaknya memiliki susunan formasi. Kami pergi ke gua langit ini beberapa kali, dan bahkan berhasil tiba di tepi gua langit ini. Namun, tempat ini terletak di pegunungan yang terjal. Terlebih lagi, ada sejumlah besar terowongan di bagian dalam pegunungan ini. Singkatnya, situasi di tempat ini sangat rumit. Tang Xiu menyipitkan matanya. Saat ini, dia memang ingin sekali menemukan bahan biji untuk memurnikan cincin spasial, dan sekarang berita tentang biji khusus datang kepadanya. Karena itu, dia tidak ragu lagi dan bertanya. "Di mana kamu sekarang?" "Kita sekarang berada di Kabupaten Changbei, Provinsi Dongyuan, di sebuah kota kecil bernama Kota Qingshan, yang terletak di dekat pegunungan hutan musim semi ini," kata Miao Wentang. "Baiklah. Aku akan menyelesaikan urusan instruktur pengurus asing itu terlebih dahulu, lalu aku akan segera menyusulmu. Namun, aku perlu memberitahumu sebelumnya bahwa aku harus mendapatkan bagian dari biji-biji berharga itu jika kita bisa mendapatkannya," kata Tang Xiu. "Tidak masalah." Miao Wentang sangat gembira karena dia berjanji tanpa ragu. Setelah panggilan telepon itu berakhir, Tang Xiu meletakkan Guyin sambil berkata sambil tersenyum. "Sepertinya bukan hanya kamu yang menjadi murid, tetapi ibumu juga akan menjadi murid, karena aku telah mempekerjakan guru-guru yang sangat baik untuknya dari luar negeri." Guyin tertawa. "Ibu tentu tidak akan sepintar aku." Tang Xiu mencubit wajah kecil Guyin sambil tersenyum dan berkata, "Ya, ingin keluarga kita adalah yang terpintar di dunia. Ngomong-ngomong, ada kandang singa di sana, mari kita lihat singa-singa itu." "Ya." Pada sore hari, Tang Xiu berlama-lama di sekitar kebun binatang bersama Guyin sambil bermain dan bersenang-senang. Saat malam tiba, ia mengajak Guyin makan di McDonald dan baru setelah itu mereka kembali ke kota gerbang selatan. Pada malam hari, Tang Xiu menelepon Long Zhengyu. Setelah mengetahui bahwa Long Zhengyu sedang minum di ruang makan keluarga Long, dia segera pergi ke sana untuk menemuinya. Beberapa instruktur pelayan asing akan tiba besok dan dia perlu mengatur akomodasi untuk mereka terlebih dahulu. Selain itu, sebaiknya carikan mereka villa yang layak di kota gerbang selatan. Malam di aula makan keluarga Long dipenuhi dengan lampu neon yang berkelap-kelip, memancarkan suasana seolah-olah sekelompok bintang jatuh ke bumi. Tang Xiu sendiri telah datang ke tempat ini beberapa kali, jadi dapat dikatakan bahwa dia adalah pengunjung tetap tempat ini karena para penjaga keamanan juga mengingatnya dan langsung membiarkannya lewat setelah mengenalinya. "Hah? Bos, itu kamu kan?" Tiba-tiba, terdengar suara bingung dari dalam aula.
Tang Xiu mengikuti arah suara itu, dan mendapati bahwa itu ternyata adalah Lolita muda, Andi. Dia mengangguk padanya sedikit saat dia mendekat dan bertanya. Kamu datang ke sini untuk makan malam? Gaun Andi malam ini sangat menarik dengan rok bermotif bunga, rambut panjang yang dibiarkan terurai, sepatu hak tinggi, dan juga riasan wajah yang agak pucat. Dia tertawa jenaka saat mendengar pertanyaan Tang Xiu dan berkata, Kepala Kang mengundangku ke sini untuk menghadiri pesta amal. Dan karena dia tidak suka membawa teman pria, dia ingin aku menemaninya. Ngomong-ngomong, apakah kamu juga akan menghadiri pesta amal? Tidak, aku sedang mencari seseorang di sini. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, Ai, bos, kamu cari cewek atau cowok? Kamu cowok yang luar biasa. Kalau kamu ketemu cewek, aku pasti cemburu banget sama dia. Kata Andi sambil tersenyum. Tang Xiu tersenyum tipis. Dia juga pernah mendengar tentang keterus-terangan gadis-gadis asing, jadi dia tidak mempermasalahkan ucapan Andi. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum. Dia seorang pria, temanku. Ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan di luar? Apakah kamu tidak menghadiri pesta amal? Apakah pestanya sudah selesai? Tidak, pesta amal belum dimulai. Aku datang lebih awal dan sedang menunggu kepala Kang. Jawab Andi. Kalau begitu, kamu bisa menunggunya di sini. Ngomong-ngomong, aku masih punya beberapa hal yang harus diurus, jadi aku akan masuk dulu. Kata Tang Xiu. Andi segera berkata. Ah, bisakah kau mengantarku masuk, bos? Petugas keamanan mengizinkanku masuk, tetapi aku sebenarnya bukan anggota tempat ini, jadi mereka membiarkanku menunggu di sini. Dan sebelum kepala Kang datang, mereka tidak mengizinkanku masuk. Tang Xiu terkejut dan bertanya. Hah? Mereka membiarkanmu melewati pintu masuk, tetapi mereka tidak mengizinkanmu masuk ke dalam? Andi mengangguk sambil menunjukkan ekspresi menyedihkan, berkata. Ya, mereka tidak mengizinkanku masuk. Dan terlebih lagi, aku sangat lapar sekarang, aku makan siang terlalu awal sebelumnya. Tang Xiu melihat ke arah para penjaga keamanan yang terus berpatroli sambil melambaikan tangannya ke arah seseorang yang dikenalnya yang pernah dilihatnya sebelumnya. Penjaga keamanan itu kemudian dengan cepat datang sambil menyapa dengan hormat dan berkata, Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Tang Xiu menunjuk Andi sambil tersenyum dan berkata, Dia adalah karyawan di perusahaanku. Aku akan membawanya masuk bersamaku. Petugas keamanan itu ragu-ragu dan berkata, Tuan, Anda sudah beberapa kali mengunjungi tempat ini, jadi saya kenal Anda dan saya bisa mengizinkan Anda masuk. Namun, jika Anda ingin membawa orang lain, saya harus berkonsultasi dengan ini. Tang Xiu berkata ringan. Orang yang akan kutemui adalah Long Zhengyu. Petugas keamanan itu terkejut sesaat sebelum ekspresi yang lebih hormat segera muncul di wajahnya. Tuan, karena Anda adalah teman kepala suku Long, maka Anda adalah tamu terhormat kami. Silakan masuk. Tang Xiu mengangguk bersama Andi di sampingnya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Andi tiba-tiba akan memegang lengannya dan bahkan membuat wajah ke arah petugas keamanan. Dia wanita yang kekanak-kanakan. Tang Xiu agak merasa sedikit geli saat melihat sifat Andi. Tak lama setelah, Tang Xiu membawa Andi bersamanya ke aula utama. Sambil melihat para pengunjung berpakaian rapi di dalam, dia diam-diam mendesah dalam hatinya. Bagi orang biasa, mereka hanya bisa memasuki aula makan keluarga Long jika mereka mengenal beberapa orang kuat dan mengikuti mereka ke dalam. Jika tidak, apalagi makan di dalam, bahkan orang-orang biasa itu akan merasa sangat sulit untuk melewati pintu depan. Mereka berdua menaiki lift ke lantai 16 sementara Tang Xiu menatap Andi dan bertanya. Tunggu aku dan temanku selesai bicara, lalu kalian bebas mencari tempat makan. Andi tersenyum meski matanya menyipit saat dia bertanya. Bos, bagaimana dengan penggantiannya? Tang Xiu bingung apakah harus tertawa atau menangis sebelum menjawab. Tidak perlu. Makanlah sepuasnya. Temanku itu sangat kaya, tambahkan saja tagihannya ke tagihannya. Selain itu, aku akan meminta seseorang yang mengelola tempat ini untuk membuatkan kartu anggota untukmu. Setelah itu, kamu bisa datang ke sini kapanpun kamu mau nanti. Andi mengedipkan matanya. Kemudian, dia mengencangkan kakinya sambil membungkuk dan langsung melompat ke arah wajah Tang Xiu.
Karena Tang Xiu tidak siap, dia langsung dicium di wajahnya. Saat kaki Andi mendarat di lantai, barulah dia tertawa, berkata, "Hehehe, aku tahu itu. Aku tahu Tuhan mengirimmu untuk menyelamatkanku. Kau bahkan membiarkanku menjadi kekasihmu. Baiklah, aku akan melayanimu dengan baik nanti." Tang Xiu tertegun dan tercengang. Ia menatap wajah mungil Andi yang sangat imut, tetapi keberanian dan keterus-terangannya ini benar-benar membuatnya terkejut. Setelah ragu sejenak, ia mengangkat tangannya dan membelai dahinya sambil bergumam beberapa detik kemudian. "Hah? Kamu tidak demam, tetapi mengapa kamu berbicara hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu?" Andi menatap dengan sepasang mata besar dan berseru. "Bos, aku benar-benar ingin menjadi kekasihmu. Jangan berpikir bahwa aku sangat santai. Kau tahu? Aku masih perawan. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa mencobanya sendiri." Suaranya agak keras karena banyak orang di sekitarnya langsung melirik mereka satu persatu. Setelah mereka melihat Tang Xiu dan Andi, mereka terguncang saat melihat penampilan Andi yang imut dan menggemaskan seolah-olah mereka sedang melihat malaikat. Dan kemudian, mereka langsung mengalihkan pandangan mereka ke arah Tang Xiu dengan ekspresi terkejut. Mereka benar-benar tidak tahu mengapa gadis yang tampak seperti malaikat itu tiba-tiba berteriak dan ingin menjadi kekasih pemuda ini. Siapa dia? Pesona dan modal macam apa yang dimilikinya? Di dekat sini. Seorang pemuda berpenampilan anggun dengan wajah seputih giok, yang kebetulan lewat di dekat mereka berdua, tiba-tiba berhenti setelah mendengar percakapan antara Andi dan Tang Xiu. Sepasang matanya dengan rakus menatap dua senjata mematikan besar yang meledak di dada Andi saat dia langsung menatapnya dan berkata, "Adik kecil, pemuda ini terlalu tidak peka dan tidak romantis. Kamu akan sangat bosan jika kamu menginginkannya menjadi kekasihmu. Bagaimana kalau kamu menjadi kekasih kakak laki-laki ini? Aku jamin kamu akan bahagia selamanya. Dasar penjahat tak bermoral." Andi menoleh dan melotot marah ke arah pemuda itu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 166, dipaksa menderita dalam keheningan. Pemuda itu bernama Huang Su, putra tertua dari keluarga Huang yang terkenal dari ibu kota provinsi Kota Biru. Ia juga terkenal sebagai tuan muda yang suka bersenang-senang dari keluarga kaya. Ini adalah pertama kalinya ia datang ke Kota Bintang untuk mengunjungi teman lamanya sekaligus bertemu dengan seseorang yang memiliki bakat luar biasa yang baru-baru ini dikenal. Dan setelah mendengar Andi mengumpatnya, raut wajah tak percaya terpancar di wajahnya saat dia menunjuk hidungnya dan bertanya, "Apa katamu aku ini? Seorang penjahat? Bagaimana mungkin aku seorang penjahat? Kau sendiri yang berteriak pada pemuda ini, ingin menjadi kekasihnya. Ini sendiri sudah tidak pantas untuk dikatakan. Aku sudah mengatakan bahwa aku akan membiarkanmu menjadi kekasihku, dan kau mengatakan bahwa aku seorang penjahat? Jika aku seorang penjahat, maka dia akan menjadi apa?" Setelah berkata demikian, tangannya menunjuk ke arah Tang Xiu dengan hati penuh perasaan tertekan. Andi menoleh untuk melihat Tang Xiu. Matanya berkedip-kedip seperti bintang kecil saat dia berbicara tanpa berkedip dan bahkan tidak mencoba untuk mengabaikan kata-katanya. "Dia adalah bosku, yang akan kujadikan kekasihku. Aku tidak peduli siapa dirimu, tetapi aku yakin bahwa kau sama sekali tidak ada hubungannya dengan bosku." "Ah tidak, kau bahkan tidak ada hubungannya dengan dia." "Huf." Para pengunjung di sekitar yang berhenti dan siap menyaksikan keseruan itu tak kuasa menahan tawa begitu mendengar perkataan Andi. Ekspresi Huang Su agak malu, tetapi dia tetap menegakkan dadanya dan berkata, "Gadis cantik, matamu harus terbuka lebar. Kakak besar ini tidak sesederhana yang kau kira, dilihat dari fakta bahwa aku hanya bisa masuk ke ruang makan long ini. Aku tidak takut memberitahumu ini. Pergilah ke ibu kota provinsi, Kota Biru, dan tanyakan namaku di sana. Kau akan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sana yang tidak mengenalku. Jika kau mengikutiku, kau pasti akan menjadi sangat populer. Bahkan setelah kau tidur, saat kau bangun kau dapat menghitung jumlah uang sampai tanganmu kram. Bagaimana? Bukankah itu cukup bagus?" Dengan ekspresi menghina, Andi menatap Huang Su dan mengejeknya. "Ingin memamerkan berapa banyak uang kotor yang kau miliki di sana? Kau pikir kau ini siapa? Seorang pemimpin negara? Orang terkaya di seluruh dunia atau semacamnya?
Kau bilang seluruh orang di Kota Biru mengenalmu, jangan bilang kau seorang transgender yang tampan, kan? Rasanya asam dan keras. Perkataan Andi bagaikan pisau yang menusuk jantung Huangsu. Bahkan wajahnya langsung memerah. Tidak pernah dalam mimpinya yang terliar sekalipun ia pernah berpikir bahwa seorang gadis yang lembut dan cantik jelita akan tiba-tiba mengucapkan kata-kata masam, kasar, dan kejam seperti itu. Tang Xiu yang berdiri di samping menepuk bahu Andi dengan lembut sambil menatap Huangsu dan berkata, "Jika kamu tidak ingin mengundang masalah dan malapetaka, kamu harus segera pergi, karena kami sendiri juga punya sesuatu untuk dilakukan. Jika kamu ingin mencari seseorang untuk menemanimu dan bersenang-senang, aku mungkin punya ide untuk membantumu." Huang Xiu mungkin seorang playboy. Namun, dia tidak cukup bodoh untuk menganggap Tang Xiu sebagai orang yang mudah diganggu. Lagi pula, sebagai seseorang yang bisa datang ke aula makan Long ini berarti dia bukanlah orang biasa yang mudah dipermainkan. Secara khusus, ini adalah kota bintang dan bukan kota biru miliknya. Seperti kata orang, naga yang kuat dapat dikendalikan oleh ular lokal. Dan jika kebetulan identitas pemuda di depannya bukan orang biasa, dia mungkin juga akan menderita kerugian besar. Akan tetapi, menurutnya, orang bijak lebih tahu daripada bertarung saat peluang tidak berpihak padanya. Dengan mengingat hal ini, Huangsu dengan sangat hati-hati menatap Tang Xiu sambil bertanya, "Yang mulia, maukah Anda memberitahu saya siapa Anda? Karena Anda memiliki nada yang cukup besar." Tang Xiu berkata dengan enteng, "Kau tak perlu tahu siapa aku, tapi jika masalah hari ini sudah selesai, maka kau dan aku hanya orang yang lewat saja, dan tak akan ada masalah lagi." Huangsu mengernyitkan alisnya dan bertanya dengan nada suara yang dalam, "Kalau begitu, ceritakan padaku idemu ini. Katakan saja jika hormonmu terlalu banyak, jangan ganggu gadis-gadis lain sesuka hatimu. Lihat saja di sekitarmu, cari salon kecantikan atau salon pedikur di dekatmu. Harganya lebih murah dan bahkan kamu akan dilayani lebih baik oleh para senior di sana," kata Tang Xiu. "Apa?" Huangsu tercengang. Dia menatap Tang Xiu dengan ekspresi tidak percaya karena dia hampir tidak bisa menahan keinginannya untuk memukulnya. Siapa dia sebenarnya? Melayani kebutuhannya dengan orang-orang di salon kecantikan atau salon pedikur di pinggir jalan? Kalaupun dia menginginkan seorang wanita, hanya dengan jentikan jarinya, sekelompok wanita cantik akan menghampirinya, meminta untuk menjadi peliharaannya. Apakah orang ini tidak punya mata? Atau ada yang salah dengan kepalanya? Apakah dia bahkan menggunakan kepalanya untuk berpikir sebelum berbicara? Tang Xiu tidak lagi memperhatikan Huangsu saat dia mengajak Andi berjalan menyusuri koridor menuju kotak tempat Long Zhengyu berada. Huangsu hanyalah seorang pejalan kaki baginya, dan berbicara beberapa patah kata kepadanya sudah merupakan perlakuan agung yang bisa dia berikan. Di dalam suite A1608, Long Zhengyu memeluk seorang gadis muda dan cantik sambil mengobrol dengan pemuda lain yang mengenakan kain tanpa lengan berwarna kemerahan, celana panjang, dan sandal jepit di sampingnya. Ada juga beberapa gadis cantik di dalam ruangan itu karena beberapa dari mereka sedang bermain dan tertawa, beberapa yang lain memegang mikrofon untuk bernyanyi, sementara beberapa yang lain bertindak seolah-olah pembantu muda yang terus-menerus mencampur dan meracik anggur asing. Dan belasan pasang mata itu segera menatap Tang Xiu saat dia membuka pintu. "Ah, di sini sangat ramai." Sambil menuntun Andi melewati pintu, Tang Xiu memandang Long Zhengyu yang tengah bangun dan berkata sambil tersenyum. Long Zhengyu melambaikan tangan kepada gadis penyanyi itu sambil tersenyum, memberi isyarat agar dia berhenti. Setelah ruangan menjadi sunyi, barulah dia berbicara sambil tersenyum. "Beberapa teman dari Kota Biru datang berkunjung hari ini, jadi aku mengundang mereka untuk minum anggur dan bersenang-senang. Hanya saja aku tidak menyangka kau akan datang, dan tanpa diduga juga dengan seorang wanita cantik. Cek, bidadari kecilmu ini benar-benar cantik. Tidak heran dia bisa memikat matamu. Ah, tidak ada kata-kata baik yang diharapkan dari seorang bajingan." Tang Xiu dengan cepat mengumpat. Long Zhengyu tertawa terbahak-bahak saat menoleh ke arah pemuda malas yang duduk dan berkata, "Fei Shan, dia Tang Xiu, yang pernah kuceritakan padamu." "Tang Xiu, ini Fei Shan, putra kedua keluarga Fei dari Kota Biru. Orang yang liar dan pantang menyerah, tetapi lebih dari itu, dia orang yang sangat malas. Namun demikian, sifatnya agak suka campur aduk, dan layak menjadi teman dekat yang baik."
jika tidak disebut dingin, Tang Xiu sama sekali tidak tertarik pada teman Long Zhengyu. Namun, dia mengangguk sedikit padanya karena dia memperhitungkan wajah Long Zhengyu. Fei Shan sendiri tidak menunjukkan kesombongan apapun karena dia bahkan tertawa dengan sikap santai, berkata, "Apa kabar, Tang Xiu? Aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Kali ini tujuan kami mengunjungi Star City, pertama-tama adalah untuk melihat Tuan Muda Long yang terkenal ini dan kedua, kami juga ingin dia memperkenalkan kami kepada orang yang terkenal dan terhormat, yaitu kamu." "Hah? Apa ada yang salah denganku?" tanya Tang Xiu. "Aduh." Fei Shan tercengang dengan pertanyaan Tang Xiu. Sambil tersenyum masam, dia menjawab, "Itu bukan hal yang penting. Bagaimanapun, tidak apa-apa jika aku memperkenalkan diriku kepadamu, bukan?" Melihat ini, Long Zhengyu segera mengikutinya sambil tersenyum. "Hai, semuanya, tidak apa-apa. Akulah yang memberitahu mereka tentang kalian, jadi mereka datang ke sini dan ingin mengenal kalian lebih baik. Dan Tang Xiu, jika kamu berkunjung dan memiliki sesuatu untuk dilakukan di Kota Biru nanti, kamu dapat menghubunginya. Orang ini adalah bos lokal di Kota Biru, dia dapat melakukan banyak hal di sana." Kontak pribadi? Tang Xiu dapat memahami makna dan tujuan di balik peringatan Long Zhengyu. Kemudian, dia menghadap Fei Shan sambil mengangguk dan berkata, "Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengan Long Zhengyu hari ini. Jadi kita akan mengobrol setelah ini." "Tidak masalah," kata Fei Shan sambil tersenyum. Pada saat ini, pintu didorong terbuka lagi saat Huang Su, dengan ekspresi malu, memasuki ruangan dengan sedih. Tetapi ketika dia melihat Tang Xiu dan Andi ada di dalam ruangan, dia menatap kosong sejenak sebelum ekspresi marah langsung tergambar di wajahnya. Dia melotot marah ke arah Tang Xiu dan berteriak, "Hei, bocah nakal! Kau memang berjalan cepat. Tapi aku tidak pernah menyangka kau akan tiba-tiba muncul di sini. Jangan pikir aku tidak bisa memberimu pelajaran meskipun aku berada di Star City." Tang Xiu melirik Huang Su sebelum dia berbalik ke arah Long Zhengyu dan bertanya, "Kamu kenal dia?" Long Zhengyu segera berkata, "Tang Xiu, apakah ada kesalahpahaman di sini? Dia juga temanku." Huang Su, seorang tuan muda dari keluarga Huang yang terkenal di Kota Biru. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Long Zhengyu, aku selalu percaya bahwa hal-hal yang serupa akan berkumpul bersama sebagaimana orang-orang yang serupa juga akan cocok satu sama lain. Aku dulu berpikir bahwa kalimat ini memiliki kebenarannya sendiri. Namun tampaknya hari ini, aku salah. Orang ini bukanlah hal yang baik, dan kau benar-benar berteman dengannya. Bagaimanapun, lupakan saja. Nikmati waktu bersenang-senangmu, aku akan pergi dulu." "Tidak, jangan pergi." Dengan senyum yang dipaksakan, Long Zhengyu menghentikan Tang Xiu sambil melotot tajam ke arah Huang Su dan berteriak marah. "Apa yang terjadi denganmu? Kau ingin aku mengenalkanmu pada Tang Xiu, namun, kau masih saja tidak mengenali Gunung Tai." Tang Xiu tidak pernah membuat masalah atas inisiatifnya sendiri, dan aku tahu betul karakternya ini. Jadi seharusnya kau yang melakukan sesuatu yang tidak pantas untuk memprovokasi saudara Tang dan membuatnya tidak senang, bukan? Meski terkejut, mata Huang Su berubah tajam dan bertanya, "Dia Tang Xiu?" Long Zhengyu menjawab dengan marah, "Tentu saja. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa saudara Tang akan datang malam ini?" Ekspresi malu terlihat di wajah Huang Su saat dia mengingat semua hal yang telah terjadi antara dirinya dan Tang Xiu. Memaksa dirinya untuk tersenyum lebar, dia berkata, "Saudara Tang, aku salah karena bersikap kasar padamu sebelumnya. Hanya saja aku tidak tahu bahwa kamu adalah Tang Xiu. Aku telah mendengar banyak tentang perbuatanmu dari Long Zhengyu, dan sebenarnya, aku sangat mengagumimu dari lubuk hatiku. Aku gagal mengenali orang yang kukenal, sehingga menyebabkan perselisihan. Itu sama saja dengan fakta bahwa kita tidak dapat mengenali semua anggota keluarga kita, bukan? Haha." Pada akhirnya, Tang Xiu hanya bisa menghela nafas. Karakter Huang Su yang mudah mengundang masalah dan malapetaka adalah sesuatu yang tidak pernah disukainya. Lagi pula, jika berada di dunia abadi, orang seperti itu pasti sudah hancur menjadi bubur ratusan kali. Namun, karena dia adalah teman Long Zhengyu dan juga karena dia juga ingin meminta bantuan dari Long Zhengyu,
dia juga tidak ingin membahas inti permasalahan dan membiarkannya begitu saja. Lupakan saja dan anggap saja hal-hal yang terjadi sebelumnya tidak terjadi. Namun, Anda harus memperhatikan hal ini, sebaiknya tanyakan detail orang lain sebelum Anda melakukan sesuatu yang memprovokasi mereka. Jika tidak, akan sangat mudah bagi Anda untuk mendapat masalah. Kritik Tang Xiu menyebabkan suasana hati Huang Su sedikit berubah buruk, tetapi dia tetap menganggukkan kepalanya. Dengan wajah tersenyum, Long Zhengyu kemudian menarik Tang Xiu untuk duduk di sofa sambil memerintahkan para gadis untuk keluar dari ruangan pada saat yang sama. Baru kemudian dia melanjutkan bertanya. Jadi, Saudara Tang, Anda mengatakan bahwa Anda membutuhkan sesuatu dari saya sebelumnya, ada apa? Pertama-tama, tolong ambilkan makanan karena Andi sangat kelaparan, kata Tang Xiu. Long Zhengyu menekan tombol bel dan seorang pelayan datang tak lama kemudian. Setelah dia memesan pesanan Tang Xiu dan memilih hidangan spesial yang disediakan oleh ruang makan Long, dia melihat ke arah Tang Xiu dan berkata, "Ya, semuanya sudah selesai. Jadi, bisakah kau ceritakan sekarang tentang masalah ini? Saya sudah meminta seseorang untuk mengundang beberapa instruktur pengurus dari luar negeri, dan mereka akan tiba di Star City besok. Jadi saya berpikir untuk menyiapkan akomodasi bagi mereka di Southgate Town. Lagi pula, itu tempat Anda, jadi saya ingin meminta bantuan Anda jika ada yang bersedia menyewakan villa mereka. Selain itu, saya akan menggunakan villa itu selama beberapa bulan." Dengan ekspresi aneh, Long Zhengyu menatap Tang Xiu dan berkata, "Hah? Sobat, kamu tidak melakukan ini dengan sengaja, kan? Apakah kamu tahu bahwa aku baru saja membeli sebuah villa di kota Gerbang Selatan?" "Benarkah? Di kota Gerbang Selatan?" Tang Xiu bertanya balik dengan ekspresi bingung. Long Zhengyu berkata sambil tersenyum paksa. "Benar. Aku menyimpan satu lot untuk keperluanku sendiri, bukan yang sudah kuberikan padamu. Secara kebetulan, seorang temanku yang sudah membeli villa di kota Gerbang Selatan sedang bersiap untuk berimigrasi ke luar negeri, jadi dia ingin menjualnya. Begitu pula, aku akan menghabiskan sejumlah uang dan merenovasi tempat itu." Hahaha. Tang Xiu tertawa terbahak-bahak saat melihat ekspresi tertekan di wajah Long Zhengyu. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum. "Kalau begitu, sewakan villa itu kepadaku selama beberapa bulan, dan aku akan mengembalikannya kepadamu setelah instruktur pelayan asing itu pergi." Long Zhengyu menggelengkan kepalanya sambil berkata sambil mendesah. "Ai, kau seperti pasanganku yang bernasib buruk, kau tahu. Tapi, kau boleh memilikinya, karena aku belum merenovasi tempat ini. Jika kau ingin menggunakannya, aku akan meminta sepupu perempuanku untuk mengirimkan kunci rumahmu malam ini." "Sepupu perempuanmu?" Tang Xiu bertanya dengan ekspresi bingung. Bersambung ke episode 41. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.